Dia seorang dokter, penulis, pemimpin gerilya, ahli teori militer, tokoh revolusi. Wajahnya menjadi simbol kontra budaya, simbol pemberontakan, dan lambang global budaya populer. Dipuja dan dibenci. Dia adalah Ernesto Che Guevara. Che Guevara merupakan pejuang revolusi Marxis Argentina dan seorang pemimpin gerilya Kuba yang populer di seluruh dunia. Che Guevara memulai perjalanannya di tahun 1949 untuk menjelajahi Amerika Utara menggunakan sepeda motor. Pria kelahiran 14 Juni 1928, dikenal sebagai seorang mahasiswa kedokteran dan pernah mengalami radikalisasi akibat kemiskinan yang telah disaksikan di Amerika Selatan. Che juga dikenal sebagai figur besar dari revolusi Kuba. Aktivitas selama hidupnya telah menjadi simbol perlawanan kontra kebudayaan dalam budaya populer. Che Guevara telah menjadi satu di antara simbol baru bagi gerakan perlawanan di seluruh dunia. Che Guevara merupakan seorang tokoh sejarah dunia yang dipuja sekaligus banyak dikecam. Che menjadi sosok inspiratif yang teguh dalam melawan segala bentuk penindasan. Banyak kata-kata Che Guevara yang mampu membangkitkan perjuangan dan mengobarkan semangat, seperti beberapa kata-kata di bawah ini. Jika Anda bergetar dengan geram pada setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya. Negara yang tidak tahu cara membaca dan menulis mudah ditipu. Diam adalah argumen yang dilakukan dengan cara lain. Setiap orang memiliki kebenaran di dalam hatinya, tidak peduli betapa rumitnya keadaannya, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya dari luar, dan tidak peduli seberapa dalam atau dangkal kebenaran itu ada di dalam hatinya. Begitu hatinya disatukan dengan jarum kristal, kebenaran akan menyembur keluar seperti mata air panas. Tugas pertama seorang revolusioner adalah dididik. Kita harus menghilangkan semua surat kabar. Kita tidak bisa membuat revolusi dengan pers bebas. Surat kabar adalah instrumen oligarki. Petani itu adalah seorang yang berkeyakinan baik, orang yang bermoral tinggi, dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kokoh. Setiap hari orang meluruskan rambut, mengapa tidak hatinya? Tidak ada definisi sosialisme lain yang valid bagi kita selain penghapusan eksploitasi manusia oleh manusia. Jadilah realistis, tuntut yang mustahil. Saya bukan seorang pembebas. Pembebas tidak ada. Orang-orang membebaskan dirinya sendiri. Revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika matang. Anda harus membuatnya jatuh. Revolusi sejati dipandu oleh perasaan cinta yang luar biasa. Kita tidak bisa yakin memiliki sesuatu untuk hidup kecuali kita bersedia mati untuk itu. Seseorang harus tumbuh keras tetapi tanpa kehilangan kelembutannya. Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Kita tidak akan membiarkan kata demokrasi untuk dimanfaatkan meminta maaf mewakili kediktatoran kelas eksploitasi. Ernesto Che Guevara lahir di Rosario, Argentina 14 Juni 1928. Meninggal di Bolivia 9 Oktober 1967 pada umur 39 tahun. Saat masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran, Guevara menjelajahi wilayah Amerika Selatan dan mengalami radikalisasi akibat kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia sangat ingin menghentikan eksploitasi yang menurutnya dilakukan oleh kapitalis Amerika Serikat, sehingga ia mencoba membantu reformasi sosial yang dicanangkan di Guatemala oleh Presiden Jacobo Arbenz. Namun Arbenz kemudian dilengsarkan dengan bantuan dari CIA atas desakan dari United Fruit Company
sehingga Guevara menjadi semakin mantap dengan ideologi yang dianutnya. Setelah itu ia pindah ke kota Meksiko dan di situ ia bertemu dengan Raul dan Fidel Castro dan bergabung dengan gerakan 26 Juli. Mereka berlayar ke Kuba dengan menumpangi sebuah kapal yacht yang bernama Granma dengan tujuan menjatuhkan diktator Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat, Fulgencio Batista. Guevara kemudian menjadi tokoh yang terkenal di kalangan pemberontak dan diangkat sebagai komandan kedua, dan ia sendiri juga memainkan peranan yang penting dalam kampanye gerilya selama 2 tahun yang pada akhirnya berhasil melengsarkan rezim Batista. Seusai revolusi Kuba, Guevara mengemban berbagai peranan penting dalam pemerintahan Castro. Peran-peran tersebut meliputi peninjauan banding dan hukuman tembak mati untuk orang-orang yang melakukan kejahatan perang oleh pengadilan revolusioner. Pelaksanaan reformasi agraria dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perindustrian, serta penggalakan kampanye melek huruf di seluruh Kuba. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Pengarahan Angkatan Bersenjata Kuba dan Presiden Bank Nasional, dan ia berkeliling dunia sebagai perwakilan resmi Kuba. Guevara juga turut andil dalam melatih militer yang akhirnya berhasil menghalau invasi Teluk Babi, dan ia mendukung pengiriman misil-misil balistik bersenjata nuklir milik Uni Soviet ke Kuba yang berujung pada krisis misil Kuba tahun 1962. Guevara juga merupakan seorang penulis. Ia menyusun sebuah buku panduan tentang perang gerilya dan juga sebuah memoir tentang perjalanan masa mudanya dengan menggunakan sepeda motor. Pengalamannya serta ideologi Marxisme, Leninisme membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme monopoli. Dan ia berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan revolusi dunia. Guevara meninggalkan Kuba pada tahun 1965 untuk mengobarkan revolusi di luar negeri. Pertama-tama ia mencoba membantu pemberontak di Kongo, Kinshasa. Tetapi upaya ini mengalami kegagalan. Ia lalu menjadi gerilyawan di Bolivia. Tetapi ia ditangkap oleh militer Bolivia yang dibantu CIA dan kemudian dihukum mati dengan ditembak. Che Guevara menjadi lambang berbagai gerakan kiri. Majalah Time menobatkan Che Guevara sebagai salah satu tokoh dari 100 tokoh penting yang berpengaruh pada abad ke-20.